Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana sih cara membuat suatu objek pembelajaran ataupun objek 3D dalam berbasis ER ataupun augmented reality. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Nur Hidayat dengan NIM 21010020019. Di sini saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun video ini adalah untuk memenuhi latihan pertama pada mata kuliah Technopreneurship. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengetahui dulu nih, apa sih itu augmented reality ataupun ER? Nah, jadi augmented reality ataupun ER adalah teknologi yang menggabungkan objek digital seperti gambar, suara, video, atau data lainnya dengan dunia nyata secara real time. Nah, jadi augmented reality ini seperti menggabungkan sebuah objek 3D ataupun objek animasi itu ke dalam dunia nyata secara real time, biasa menggunakan sebuah kamera. Nah, adapun perbedaan augmented reality dengan virtual reality. Nah, jadi kalau virtual reality itu secara keseluruhan mengganti dunia nyata dengan dunia virtual. Nah, sementara berbeda dengan augmented reality ini, yang mana hanya sedikit menggabungkan elemen 3D ataupun animasi ke dalam dunia nyata. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nih bagaimana sih cara kerja dari augmented reality ini. Yang pertama adalah dari sensor dan kamera. Nah, ini menggunakan kamera dan sensor perangkat untuk mendeteksi dunia nyata. Yang kedua adalah pemrosesan data. Komputer ataupun perangkat ER memproses data dan menentukan lokasi objek secara digital. Dan terakhir adalah penempatan objek. Objek digital yang ditampilkan dan dipadukan dengan dunia nyata sesuai dengan posisi dan orientasi yang tepat. Oke. Apa sih keuntungan dari augmented reality ini? Yang pertama adalah interaktivitas. Nah, jadi pengguna tuh dapat berinteraksi langsung dengan elemen digital di dunia nyata. Jadi kayak seperti coba digeser ataupun kayak di zoom seperti itu. Dan yang kedua adalah peningkatan pengalaman pengguna, seperti meningkatkan pengalaman dalam bermain berbagai bidang seperti game, pendidikan, dan perbelanjaan. Contohnya nih, kalau yang untuk game adalah Pokemon Go. Nah, jadi player dapat berkeliling di dunia nyata dan mereka akan menangkap Pokemon dalam HP. Yang mana mereka di dalam HP tersebut menggunakan kamera yang berfungsi untuk mendeteksi ER ataupun augmented reality ini. Dan selanjutnya adalah perbelanjaan yang saya tahu dari salah satunya adalah IKEA. IKEA di sini kan menjual berbagai furnitur ataupun perabotan rumah tangga. Nah, jadi calon pembeli itu mereka dapat menggunakan fitur augmented reality yang disediakan oleh IKEA ini untuk mensimulasikan bagaimana sih perabotan yang akan mereka beli dan ditempatkan dalam ruangan ataupun rumah mereka. Seperti itu. Dan yang keuntungan terakhir adalah peningkatan efisiensi dalam bidang industri. AR bisa membantu dalam perawatan mesin atau pelatihan tanpa resiko. Nah, baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan langsung. Nah, jadi kalian dapat mencari Assembler Studio di search engine manapun. Nah, jadi di sini saya telah setelah membuat akun. Nah, jadi sebelum kalian menggunakan Assembler Studio, kalian coba membuat akun sendiri. Nah, jadi di sini saya akan langsung meng-create project ataupun contoh yang akan saya bikin kali ini. Baik, mohon ditunggu sebentar. Nah, jadi ini merupakan bidang yang mana akan saya buat saya akan membuat objek digital yang akan digunakan untuk augmented reality ini. Nah, jadi di sini Assembler Studio menyediakan beberapa aset yang mana sebagian besar berbayar. Nah, jadi saya akan menggunakan yang gratis. Nah, jadi di gratis ini ada beberapa pilihan aset seperti starter bundle, animal, geometri,
rambut, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba membuat suatu dataran dulu nih. Baik, setelah objek diletakkan, objek ini dapat diubah ukurannya seperti posisinya ataupun scale ataupun ukuran dari objeknya, dan bahkan dapat di-rotate ataupun dapat diganti posisinya seperti itu. Baik, saya akan coba sedikit modifikasi. Nah, jadi di sini akan menjadi dataran. Selanjutnya kita akan coba menambahkan suatu pohon. Nah, ini sudah ditambahkan pohonnya, jadi tinggal kita mengatur ukurannya lagi. Mungkin segini cukup. Oke. Kita coba pindahkan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan objek yang mana di sini saya akan membuat suatu semacam media pembelajaran untuk murid sekolah dasar. Di sini saya akan coba menambahkan satu ekor singa. Oke, objek singanya ada di bawah. Maka sebelum itu kita akan naikkan dulu. Oke, kita akan coba membuat dia menatap ke tanah. Seperti ini. Lalu kita coba mengubah ukurannya. Mungkin segini cukup. Kita coba perbesar ukuran pohonnya. Baik, oke. Jadi di sini kita dapat melihat elemen digital berupa sebuah pulau, pohon, dan terdapat seekor harimau. Oke, di sini saya akan menambahkan contoh teks Raja Hutan. Nah, di sini tulisannya kita dapat mengubah warnanya. Oke. Nah, mungkin ini contoh dari objek digital yang akan digunakan sebagai augmented reality. Nah, setelah selesai kita coba save dulu terlebih dahulu. Dan lalu kita menekan publish. Oke, di sini adalah contoh untuk sebagai screenshot dari projectnya. Mungkin seperti ini cukup. Nah, jadi di sini adalah judulnya. Coba saya bikin judul latihan 1 Technopreneurship. Lalu kita next, dan kita akan memilih dari view 3D. Yang saya ketahui mungkin untuk yang sisanya, nah ini objek 3D dapat diaplikasikan langsung dalam sebuah media atau objek dari dunia nyata. Tapi di sini saya tidak akan menggunakannya. Lalu setelah selesai baru kita menekan publish. Nah, setelah selesai nge-publish ataupun di-share, maka terdapat sebuah kode QR. Nah, jadi kode QR ini saya akan dapat menggunakannya ke handphone. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menggunakan Google Kamera. Kita akan langsung nge-scan saja, dan terdapat link di sini, kita akan menekannya.
Nah, di sini terdapat objek digital nih yang sudah terlihat di handphone saya. Dan kita akan coba menekan dalam view 3D. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, setelah selesai di sini terdapat tombol place it in your room. Oke. Baik, di sini saya akan coba menambahkan objek digital pada meja desktop saya. Dan sini dapat dilihat telah terdapat objek berupa singa pada meja desktop saya. Baik, seperti itu. Baik, sekian dari saya tentang bagaimana cara mempraktikkan membuat elemen digital yang mana akan digunakan sebagai augmented reality ini. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.